Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan orang yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu sama-sama pagi hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksimas. Di pagi hari ini kita di minggu pertama, di bulan yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita percaya kalau kita dapat melewati di bulan yang baru, di bulan Oktober ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah yang Tuhan lakukan di dalam hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang menyaksikan via recording, kita mau siapkan hati kita sama-sama di pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, saya percaya setiap kita sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menikmati bulan yang baru ini. Kalau bulan lalu kami ditolong, kami percaya di bulan ini ada pertolongan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami punya Tuhan yang begitu besar dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan dan ajar kami mengerti dan mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, demi nama Yesus. Semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Yang percaya sama-sama katakan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dia Allah yang memilih setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama dengan sikap hati di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Yang sepakat sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Percayai dengan segenap hatimu, Tuhan telah menetapkan hidupmu dan hidupku pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik. Kami percaya Kau jadikan hidupku. Yang sepakat sama-sama, semua baik, katakan semua. Kami percaya rancangan-Mu baik Tuhan di dalam hidup setiap kami. Oh Yesus, semua baik. Kau menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Mari sama-sama kita mau ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kokoh yang memegang tangan kami dan tidak pernah membiarkan setiap kami tergeletak. Maka kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam Tuhan. Menyebut setiap Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama yang percaya, yang sepakat, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua sungguh teramat baik kasih Tuhan. Kau jadikan hidupku. Yang percaya sama-sama pandang wajahnya, angkat suaramu, katakan semua baik Tuhan. Semua kami mau percaya dalam suka dan duka, di dalam lembah kelam sekalipun, di gunung yang tinggi, Tuhan kami selalu ada bersama dengan setiap kami. Dan rancangan Tuhan indah buat setiap kami. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku beras. Lagi sama-sama katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Kau jadikan hidupku berat. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau menjadikan setiap kami berarti, berharga di mata-Mu, karena kami ditebus oleh darah yang mahal, karya yang sempurna. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu dan memuji nama-Nya. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidupku, mulai hari ini sampai selamanya. Kami percaya kuasa-Nya menyertai kami. Mari kita penuhi tempat ini dengan pujian-pujian di hadapan Tuhan. Bebaskan rohmu, sembah Dia, angkat mazmurmu, naikkan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu selamanya.
Sebab Kau Allah kami yang hidup, Kaulah kota benteng kami, Kaulah keselamatan kami dan pengharapan kami selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya terlalu yakin dan percaya Dia hadir bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mazmur adalah ungkapan syukur pengalaman yang kau alami bersama dengan Tuhan hari ini. Mari mulai angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, gak usah lihat kanan kirimu. Kalau kau merasakan pertolongan Tuhan, katakan terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kalau kau merasakan kebaikan Tuhan, katakan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kondisimu sedang tidak baik-baik saja, mulai angkat suaramu dan katakan, aku percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oh, Rasyera Lamo, Yara Lamara Rakara Lama Syakara Lama Yara Lamara Rakara Lamor. Biar Roh Kudus saat ini menjamah kami, memuaskan kami dari depan, tengah hingga belakang. Tidak ada yang ketinggalan, semua diurapi Tuhan, semuanya dijamah Tuhan. Oh, Rasyera Lamara Rakara Lama Kebangkitan terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat terjadi. Bapa Allah kami Allah yang besar. Oh Jesus. Oh yang percaya bahwa rencananya Tuhan besar dalam hidupmu, boleh angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kau yang percaya dan sepakat bahwa kau punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu pagi hari ini. Kau yang sepakat, percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, angkat tanganmu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang, sekali lagi katakan, karena semua yang baik dalam hidup kami. Oh, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan, untuk menjadi, dan ku menyembahmu, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Katakan, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, oh, penyembahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Saya percaya bisa lebih meriah lagi buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya semua yang baik datang dari Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan penuh dengan damai sejahtera. Amen. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Allah kami Allah yang hidup. Demi nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Pastikan ketemu 2-3 orang kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Dia Tuhan yang baik Bapak Ibu Saudara. Wow, haleluya. Sambil kita menyembah Tuhan sama-sama, angkat suaramu. Hey. Na 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 na
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Katakan biar yang bernafas, biar yang bernafas. Katakan di mana saudara? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Yang masih bisa melompat, kita melompat sama-sama ya. Kakiku melompat mantap, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamat. Kasih setia Tuhan, hey, kasih setianya. Na 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 na. Katakan sama-sama. Haleluya, ku Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji. Katakan di mana? Di atas gunung Dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur rahmat yang Dia berikan. Kakiku melompat bagimu. sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama sungai Yordan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selama. Kasih setia Tuhan, Kasih setianya, kasih setianya. Bukankah pagi hari kalau kita masih bisa bernafas semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yesus Tuhan. Oh. Sama-sama yang sepakat. Katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukur Kau baik Tuhan. rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih jempolnya buat Tuhan. Mantap. Baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, Sama-sama sungai Yordan katakan. bersyukurlah Kepada Tuhan, hey, sebab Dia Kau baik, sebab Dia baik. bahwasanya panggil namanya. Kasih setianya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Panggil namanya sama-sama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia baik saudara, amin. Yang baik katakan yes. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang layak terima segala pujian. Mari semua mari semua yang bernafas, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, sama-sama Puji ya. Tuhan. Mari semua mari semua yang bernafas, bernafas, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. puji Tuhan. Di lembah yang gelap, di gunung yang tinggi, dalam kepastian, dalam kepastian, dalam keraguan. Di saat kami terbatas Tuhan, di saat terbatas, dalam kesesakan, musuhku tenggelam oleh pujian, musuhku tenggelam dalam pujian. Dengan nafasku katakan, dengan nafasku ku akan selalu puji Tuhan. Hai jiwaku, puji Tuhan, come on. Puji Tuhan, hai jiwaku, ku tetap memuji, walau ku tak ingin. Ku selalu memuji Tuhan, ku selalu memuji. Bapa Kau setia, pujianku senjata,
Pujianku senjata yang luar biasa, katakan. luar biasa. Mantap. Pujianku yang nyaring, meruntuhkan tembok Yeriko, menemukan seluruh beban. Tukang tembok. Dengan nafasku, ku akan selalu puji Tuhan, hai jiwaku, puji Tuhan, puji Tuhan, hai jiwa. Ku takkan diam, katakan. Ku takkan diam, takkan putus harapanku. Puji Tuhan, hai jiwaku. Siapa merasakan kebaikan Tuhan, katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan kita hidup, katakan amin. Bilang sama kanan kiri, Tuhan kita hidup. Bilang sama kanan kiri, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Katakan, kau yang berkuasa, kau yang berkuasa, kau yang tata, kau mati, alahkan maut. Ku tetap setia, kau yang benar, kau yang besar dan layak dipuji. Kau yang berkuasa, kau yang bertahta, kau mati dan bangkit kalahkan maut. Kau tetap setia, kau yang benar, kau yang besar dan layak dipuji. Sama-sama puji Tuhan. Boleh kita lambaikan tangan kita sama-sama, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, hai jiwaku, semuanya lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, hai jiwa, pujilah Tuhan. Puji Tuhan, hai jiwa, ku takkan diam, ku takkan diam. Tuhanku hidup, takkan putus harapanku. Ku takkan diam, ku takkan diam. Tuhanku hidup, takkan putus harapan. Ku takkan diam, ku takkan diam. Tuhanku hidup, takkan putus harapanku. Sama-sama katakan, puji Tuhan, hai jiwaku. Semua, mari semua yang bernafas, puji Tuhan, Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. mari semua yang bernafas, puji Tuhan, Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Berikan tepuk Tuhan. tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita dahsyat. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil waktu 1-2 menit. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kejadian-Ku ajaib. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Kalau kami ada di titik ini Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Dan itu semua baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa, pegang erat tangan kami. Jangan tinggalkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun
selama ku hidup. Mari saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Biar musik memuji Tuhan. Mari angkat pujian. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kejadianku ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang erat kami Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tangan. Katakan dengan lembut. Tak dapat hidup. Yes, benar Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lembut lagi katakan, Yesus pegang tangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan. Saya undang Bapak Gembala. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu.
Sampai saat ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak memiliki daya apapun ya Tuhan. Kami tidak dapat mempertahankan hidup kami. Kami tidak kuat. Kami lemah ya Tuhan. Tapi Engkau yang berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat bertahan hidup dan menghidupi kasih-Mu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu supaya kami semakin mengerti, memahami akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Sedikit saya berbicara kalau minggu lalu kan yang khotbah Pak Dwijo sempat Pak Dwijo sounding kalau sebelum beliau khotbah memang saya sempat ngobrol dengan beliau membicarakan satu hal. Memang itu satu hal yang tidak baik lah. Saya nggak usah cerita apa masalahnya, tapi sesuatu yang tidak baik yang saya ceritakan dengan Pak Dwijo dan beliau memang belum mendengar. Itu terjadi di sebuah gereja, sebuah sekolah teologi. Karena sebelumnya Pak Dwijo menyampaikan seminar mengenai LGBT. Dan itu ada kaitannya dengan hal itu. Makanya saya sempat ngobrol kemarin waktu minggu lalu. Jadi saya bukan membicarakan Bapak Ibu Saudari ya. Saya memang jarang atau hampir tidak pernah. Mungkin hanya sekali saya bercerita tentang masalah yang terjadi di antara kita. Ya, seorang lah seperti itu. Tapi hari-hari ini memang kita melihat, kita merasakan, kita mendengar, bahkan mungkin kita mengalami sendiri. Bahwa hari-hari ini tuh semakin tidak baik sebetulnya. Dalam hal apapun. Kita hanya bisa menemukan kebaikan hanya dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa, bukan dari apa-apa. Makanya kalau kita mau melihat, merasakan kebaikan, datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada siapa-siapa atau apapun itu. Ya, kita lihat berita sangat mengenaskan. Ya, kalau ini saya cerita karena Bapak Ibu pasti juga mungkin sudah mendengar, menyaksikan kalau yang suka nonton TV, baca berita gitu kan. Waduh, kejahatan semakin gak karuan. Bahkan anak kecil pun juga SD, SMP sudah melakukan kejahatan yang dulu dilakukan oleh orang dewasa. Artinya apa? Artinya memang keadaan semakin tidak baik. Bukan sedang tidak baik, tapi semakin tidak baik. Makanya saya terus semakin giat saya dalam pekerjaan Tuhan. Selain di gereja ini saya juga melayani di luar. Saya juga terlibat dalam tim BSK, terus kemudian juga di BPD dan di Mekar, melindungi keluarga, anak dan remaja, dan banyak menangani masalah. Dan hari ini saya mau memberitakan sesuatu, tentunya kabar baik kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan di dalam menghadapi permasalahan yang semakin banyak, semakin besar. Banyak kuantitasnya, semakin besar bobotnya. Tema khotbah saya hari ini adalah melekat kepada Allah. Tadi lagu terakhir tuh. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
selama ku hidup. Itu bukan alasan sih, lebih tepatnya pengharapan ya. Kalau alasan kan orang kan suka cari-cari alasan kan untuk membenarkan diri kan, seperti itu. Tapi ya saya oke aja dah karena saya bukan pencipta lagu ya. Jangan mengkritik lagu orang kalau kita belum bisa menciptakan lagu seperti itu. Baik, kita buka firman Tuhannya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pasti kita sudah seringkali mendengar, membaca atau membawakan khotbah ini bagi yang suka berkhotbah ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Kita baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Jadi ganjil genap kita ya. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau ya mempelajari, ya membedah ayat demi ayat supaya kita semakin mengerti. Saya banyak mempelajari ya tentang penafsiran dari perikop ini ayat per ayat dari berbagai versi, dari berbagai ya teologi atau doktrin, dan saya ya mengumpulkan dan saya membuat khotbah ini. Saya persiapkan itu sekitar hampir sebulan lah, karena saya perbaharui lagi. Kemarin waktu pas kami full timer menjalankan satu kelas ya, round table Beyond Success. Saya sedang menjalankan satu kelas ya, pengajaran Beyond Success. Saya juga baru belajar dan saya membawakannya ke full timer. Ada satu pertanyaan begini, Pak, dikatakan kok begini, ada orang yang menikmati sebuah pekerjaan, menikmati pekerjaan itu. Tapi ada orang yang mengejar atau berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Bedanya apa, Pak? Kan dua-duanya baik gitu kan. Bedanya begini, ada satu orang yang hanya mau melakukan pekerjaan itu karena senang dan tidak memikirkan hasilnya bagaimana. Yang penting gue sudah lakukan. Gue senang, saya senang. Hasilnya mah terserah lah. Tapi ada orang yang kelihatannya tidak menikmati pekerjaan itu, tapi dia beroleh hasil yang terbaik, yang maksimal. Orang yang pertama itu kelihatannya happy melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena gak punya beban, gak punya target yang mau dicapai. Orang yang mementingkan hasil, mengejar hasil yang terbaik, dia kelihatannya gak enjoy mengerjakannya. Kenapa? Karena dia bersusah payah. Tapi ketika hasilnya maksimal, wah, orang ini akan senang sekali. Contohnya adalah begini. Banyak orang yang mau khotbah di atas. Bahkan, Pak, kapan dong saya dijadwalin khotbah di atas itu. Bahkan juga saudara dan Darmawan pernah saya tunjukin, ini ada orang WA saya nih, Pak, kapan dong gitu kan, saya dijadwalin di gereja Bapak. Pede banget nih orang gitu kan. Nah,
Ada dua jenis nih. Yang pertama orang yang pengen khotbah. Cuman pengen khotbah. Tapi dia tidak mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Yang penting gua khotbah di depan. Isi terserah. Akhirnya dia comot sana, comot sini. Waktu khotbah, ya yang penting gue perform, tampil di depan. Tapi ada orang yang ketika dikasih jadwal khotbah, waduh Pak, kayaknya tuh berat gitu kan. Tapi pada akhirnya dia menjalankan, lalu dia mempersiapkan khotbah itu dengan bersusah payah. Ketika berkhotbah, isi khotbahnya bagus dan hidup. Itu khotbah yang benar. Makanya jangan hanya ingin berkhotbah, tapi persiapkanlah khotbah dengan baik. Waktu bulan lalu saya udah bilang kan, petani adalah orang yang pertama kali menikmati hasil dari pekerjaannya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, waduh saya diberkati sekali. Sehingga akhirnya apa? Saya bersemangat mau menyampaikan khotbah ini. Karena saya sudah diberkati dan saya mau bagi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kita kembali ke laptop ya. Yesus berbicara ayat 1. Yesus berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Kan tadi Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dalam perjanjian lama, tanaman anggur adalah lambang dari Israel. Memang perjanjian lama itu fokusnya menggambarkan bangsa Israel. Karena Tuhan sedang membentuk satu prototipe bangsa manusia yang sedang Tuhan create untuk menjadi bangsa yang seperti yang Allah kehendaki. Tapi bangsa Israel gagal dalam perjanjian lama. Ya kita bisa baca dari Mazmur 80 ayat 8 sampai 16, Yesaya 5 1 sampai 7, Yeremia 2 ayat 21, Hosea 10 ayat 1. Nanti materi ini bisa dibagikan di grup WA. Yang kedua, Yesus menegaskan, artinya begini, ketika Yesus berbicara mengenai akulah pokok anggur yang benar, Yesus sedang menegaskan bahwa dirinya adalah manusia atau orang Israel. Karena pada waktu Yesus ada di bangsa Israel. Yesus lahir di sebuah bangsa yang namanya Israel. Tapi Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah manusia atau orang Israel yang ideal. Jadi ketika dalam perjanjian lama Tuhan mempersiapkan satu bangsa yang sedang Tuhan create untuk menjadi bangsa yang seperti apa yang dia kehendaki dan bangsa Israel gagal, maka dalam perjanjian baru semua itu yang Allah kerjakan dalam perjanjian lama digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah menjadi role model untuk sebuah yang namanya kebenaran. Dan Yesus berani berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar. Ada gak di antara kita yang berani mengatakan, ini saya orang paling ideal nih. Orang paling benar nih. Dan ketika Yesus mengatakan, dan Bapakulah pengusahanya, maknanya Yesus sedang menegaskan hubungannya yang intim dengan Bapa dan sekaligus ketaatannya kepada kehendak Bapa. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang intim yang dekat dengan Bapa. Dan sekaligus menunjukkan bahwa dia taat kepada Bapa. Karena Bapa di atas dia secara hierarki. Ada pengajaran Yesus itu di bawahnya Bapa. Yesus gak setara sama Bapa. Memang secara hierarki sepertinya Yesus di bawah Bapa karena Yesus adalah anak. Tapi secara substansi Yesus dan Bapa adalah satu, yaitu Allah. Makanya kita harus benar-benar memperdalam yang namanya Tritunggal. Jangan seperti Pak Alexi nunjukin sebuah WA yang menunjukkan begini. Kejadian nih, ada anak bertanya kepada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Itu lagunya Bimbo ya. Pak, apa sih maksudnya Tritunggal?
Kenapa sih Tuhan kita ada 3? Lalu orang tuanya, bapaknya nanya ke ibunya nggak tahu. Akhirnya orang tua nggak tahu, suruh tanya ke tetangga yang notabene non-Kristen, Muslim. Apa yang terjadi? Akhirnya anak ini tertarik untuk jadi seorang Muslim. Akibat apa? Karena orang tuanya nggak ngerti kita ditanya mengenai firman Tuhan. Coba sekarang bayangkan Bapak Ibu yang orang tua, kalau ada anaknya menanyakan tentang firman Tuhan, bisa jawab nggak? Jangan-jangan nanti anaknya nanya kepada satpam di rumah. Yang nggak tahu firman Tuhan, malah diplesetin. Next. Setiap ranting, ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Konteks ini mengungkapkan bahwa Yesus sedang berbicara mengenai pengkhianatan Yudas. Karena ini Yesus berbicara setelah Yudas pergi. Yohanes 15 ayat 6, Yohanes 13 ayat 10, Yohanes 17 ayat 12. Coba kita buka satu ayat aja deh. Yohanes 13 ayat 10 deh. Yohanes 13 ayat 10. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Ini Tuhan Yesus berbicara pada Petrus ya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Artinya tidak semua itu bukan dari kepala sampai dengkul aja. Atau telapak kakinya, enggak. Ketika Tuhan Yesus berkata, semua kalian sudah bersih kepada murid-muridnya. Tapi yang 11 murid. Tapi tidak semua bersih. Karena Yesus tahu Yudas akan berkhianat. Dan juga Yesus maksudkan adalah murid-murid palsu. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, Yohanes 8 ayat 30 sampai 47. Kalau kita buka satu deh firman, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 itu berbicara ketika Yesus berkata kepada para murid, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Lalu para murid bilang, waduh perkataan ini keras. Dan akhirnya banyak murid yang meninggalkan dia. Next, ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Konteks ini mengacu kepada pemuridan yang benar. Istilah sudah ini ditekankan kepada 11 murid yang tersisa dengan keyakinan atas posisi dan status mereka dalam Kristus. Sudah bersih. Harusnya kita sebagai murid Kristus, kita sudah bersih. Tidak seperti Yudas yang kotor. Dan akhirnya berkhianat. Kalau kita ikut Yesus saat ini kotor, maka pasti kita akan berkhianat suatu hari nanti. Karena kita tidak bersih. Ya ini dibandingkan dengan kata yang sama yang ditujukan kepada Yudas Iskariot dalam Yohanes 13 ayat 10 tadi. Next. Ayat keempat. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagian ini adalah penekanan pada ketekunan dari orang-orang kudus yang sejati. Kita bisa lihat dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 10, ayat 14, Markus 13 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 2, Galatia 6 ayat 9. Dicatat, nanti dibaca di rumah. Kembali belajar. Seperti Ruri, bukan Ruli ya. Tahu Ruri? Ada yang tahu nggak? Ruri adalah abangku. Ya kan? Menulis, berhitung, membaca. Tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian seperti Ruli abangku. Ruri ya. Jadi Ruri ini kalau belajar di sekolah, di rumah dia ulang lagi pelajarannya. Maka dia jadi anak pintar. Nah Bapak Ibu, kita kalau dengar firman Tuhan hari Minggu di gereja, pulang kita buka lagi. Namanya kita catat. Nah, kita pelajarin lagi supaya kita pintar.
Keselamatan sejati mencakup respons awal dan terus menerus. Ingat, keselamatan sejati itu adalah respon awal kita ketika kita percaya menerima Kristus dan terus menerus. Bukan sesaat, bukan setahun, 2 tahun, atau naik turun. Kadang responnya benar, kadang responnya salah, kadang responnya baik, kadang responnya jahat. Gak begitu. Tapi terus menerus merespon yang baik dan benar kepada Kristus. Kebenaran ini sering diabaikan dalam antusiasme akan jaminan keselamatan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Ini adalah pengajaran dari Hyper Grace yang menyatakan begini: ketika kita percaya terima Yesus, sekali kita percaya, pada waktu kita percaya dan menerima Kristus, saat itu sampai ke depannya kita akan terus selamat sekalipun kita jatuh lagi dan berbuat dosa lagi. Enak gak ya kayak gitu? Enak. Tapi bukan itu pengajaran Tuhan yang benar. Mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Padahal jaminan keselamatan terkait dengan ketekunan dalam iman, gaya hidup pertobatan, ketaatan yang berkelanjutan dan menghasilkan buah. Pak Taufik waktu itu berkhotbah, jangan cuma pengen bertumbuh, jangan cuma mengejar bertumbuh, jangan hanya mencari bertumbuh. Saya nggak di gereja ini, pindah gereja. Kenapa? Karena saya di gereja ini tidak bertumbuh. Tapi carilah sampai kita berbuah. Karena yang Tuhan harapkan itu adalah buah, bukan hanya bertumbuh. Bahkan firman Tuhan beberapa berkata, kalau pohon itu tidak berbuah, maka dia akan ditebang. Waktu itu Pak Taufik berbicara mengenai pohon ara yang ada di tengah-tengah pohon anggur. Yang kemudian tuannya datang, ini tebang nih. Ngapain dia hidup dengan percuma, gak berbuah. Padahal pohon ara tuh harusnya gak ada di tengah-tengah kebun anggur. Kemudian hambanya berkata, Tuhan tunggu 1 tahun. Setelah itu kalau memang gak berbuah, baru tebang. Makanya akhir tahun nanti saya akan panggil beberapa orang untuk saya menanyakan, meminta lagi komitmennya. Karena sudah 1 tahun saya tunggu. Bukan saya nunggu sih. Nah, tapi saya mau kasih gambaran begini, lebih keras lagi nih. Ada cerita dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus berjalan siang hari, lalu Tuhan Yesus lapar. Lalu kemudian dia melihat pohon ara yang benar. Karena pohon ara tumbuh biasanya di pinggir jalan, bukan di kebun anggur. Lalu Tuhan Yesus mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tapi Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa yang bisa dimakan. Memang Alkitab mencatat bahwa hari itu, saat itu memang belum musim berbuah. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata apa pada pohon ini? Terkutuklah. Biarlah pohon ini menjadi kering, mati. Lalu besoknya murid-murid melihat pohon ini kering dan mati. Kenapa? Karena seharusnya pohon ara 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan sebelum musim berbuah, dia harus mengeluarkan bakal buah yang namanya taks. Bakal buah ini yang dicari oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menemukan bakal buah ini atau taks ini. Sehingga apa? Tuhan Yesus tahu ini pohon gak akan berbuah. Ngapain dia hidup? Percuma. Artinya apa? Kalau orang Kristen tidak berbuah, ditebang, dibuang, juga dikutuk, kering dan mati. Sadis gak tuh? Bukan sadis sih, ngeri gak tuh? Ngeri. Saya sedang tidak menakut-nakuti, tapi saya sedang mendramatisir firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu takut untuk apa? Untuk berbuat jahat. Bener gak? Baik gak saya? Menakut-nakuti untuk tidak berbuat jahat loh. Bukan menakut-nakuti untuk tidak berbuat baik. Berbuat baik harus. Di situ. Terus kemudian buah menunjukkan pada pikiran, perkataan dan sikap-sikap juga tindakan dari orang beriman
serta pekerjaannya atau pelayanannya. Jadi buah itu menunjukkan pikiran, perkataan, sikap, tindakan, dan apa yang dia kerjakan. Pasti semua yang mendatangkan kebaikan kalau orang itu berbuah. Makanya Bapak Ibu bisa melihat, merasakan pasangan kita, diri kita sendiri, teman komsel kita, atau yang sebelah kiri kanan. Sudah berbuah belum ya? Dari perkataan, dimulai dari pikiran, kemudian sikap, perbuatan, tindakan, dan pekerjaannya. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah, ini menunjukkan prioritas dari ketetapan ilahi supaya setiap pribadi melekat atau intim dengan Allah agar dapat berbuah. Jadi satu-satunya syarat untuk kita bisa berbuah adalah menempel kepada pokok anggur, yaitu Allah. Next. Ayat 5 berbicara barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Ini menunjukkan bahwa persekutuan yang terus menerus adalah sumber dari buah yang terus menerus. Semakin kita intim dengan Allah, semakin kita berbuah lebat. Semakin kita jarang intim dengan Allah, buahnya juga semakin jarang. Semakin kita tidak pernah intim dengan Allah, maka tidak ada buahnya. Gak mungkin orang yang tidak intim dengan Allah, dia bisa berbuah. Buahnya dari mana? Karena dia tidak makan dari pokoknya. Jangan-jangan buahnya dari pokok yang lain nih, atau buahnya ditempelin. Bukan dari Allah. Next. Sorry, sebelumnya. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ini adalah suatu peringatan yang keras. Ini adalah pernyataan negatif dari suatu kebenaran. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Ketika kita tidak intim dengan Tuhan, lalu kita berbuat apa-apa, itu bukan berasal dari Allah perbuatan itu. Ada dua, perbuatan itu berasal dari diri kita, atau perbuatan itu dari setan atau iblis. Makanya kalau ada orang sukses dalam berbisnis, ada orang sukses dalam berkarir, ada orang sukses dalam hal apapun, jabatannya cepat naik, gaji cepat naik. Padahal orang ini tidak intim dengan Tuhan, apalagi orang ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, atau menolak Tuhan, menolak Kristus, tapi orang ini bisa sukses. Dari mana kesuksesan itu? Dari dunia, bukan dari Allah. Makanya kita jangan iri kalau melihat orang yang tidak percaya Allah, tidak percaya Kristus, orang yang tidak intim dengan Tuhan, orang yang tidak hidup benar, sukses. Dia sukses di dunia ini. Kita gak sukses mungkin, tapi nanti di kekekalan kita sukses. Itu kesuksesan kita yang sebenarnya. Next. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tinggal ini maksudnya barang siapa tidak melekat kepada aku, ia dibuang keluar. Kenapa? Pernah gak ngelihat ranting yang udah patah atau menggantung, gak nempel di batang pokoknya? Pernah gak lihat? Ranting kayak gitu diapain? Apakah kita ambil lem, kita tempel-tempelin? Atau kita lobangin itu pokoknya terus kita masuk-masukin? Enggak. Pasti apa? Dipotek, dibuang. Konteksnya adalah begini. Ya, dibuang dan dibakar kan. Konteksnya adalah kayu anggur, ini kayu pohon anggur. Ya, kayu pohon anggur, ada yang pernah lihat pohon anggur? Udah pernah lihat dong. Kalau buahnya mah sering ya kan, pohon anggurnya. Pohon anggur itu bukan pohon yang besar, bukan. Tapi dia tetap ada pokoknya. Pohon anggur atau kayu anggur tidak ada manfaatnya untuk keperluan rumah tangga. Kenapa? Atau sebagai kayu bakar. Karena kayu ini terlalu cepat terbakar dan habis.
Jadi gak ada gunanya, udah dibuang aja. Karena kalau mau dibuat kayu bakar, baru nyalain, set, habis. Kayak kayunya batang korek. Cepet kan habisnya kan? Coba kalau kita masak Indomie atau masak air, pakai korek api. Ces, kita nyalain. Hitungan detik mati. Ces, kita nyalain. Enggak panas-panas airnya. Ini merujuk pada Yudas dan juga orang Israel. Atau orang kebanyakan. Ini juga merujuk pada iman yang palsu. Jadi orang-orang yang tidak percaya, menolak Kristus, dan orang yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh, sama aja. Dia akan dibuang. Karena gak ada gunanya. Next. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, jikalau kamu tinggal dalam aku, Yesus bicara sebagai pribadi, dan firmanku tinggal di dalam kamu, Yesus sedang menyetarakan antara firmannya dengan dirinya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Saya jadi ingat nih bicara tentang firman Allah. Saat ini, belakangan ini, lebih gencar lagi nih gerakan masif. Dulu pernah ada. Saya semalam baru ketemu dengan Pak Robert Trisna. Pak Robert mampir ke rumah saya karena habis titip barang. Nah, ngobrol lah kami. Ya, akhirnya saya keluar. Saat ini, maksudnya keluar pernyataan begini. Ini saat ini sedang masif gerakan. 3 nih. 1, yang memberitakan, menyatakan, menyebarkan isu bahwa Alkitab bukan firman Allah. Alkitab orang Kristen bukan firman Allah. Ini karangan manusia. Itu sudah terjadi dari zaman bapak-bapak gereja. Tapi hari-hari ini lebih gencar lagi. Coba lihat di YouTube coba lihat. Kalau lihat YouTube jangan cuma lihat yang asik-asik aja gitu. Yang kedua apa? Sedang gencar menyatakan, memberitakan, menyebarkan isu bahwa Yesus bukan Allah. Yesus itu manusia. Yesus itu Isa, manusia biasa. Dan yang ketiga, gerakan untuk apa? Untuk menghancurkan kekristenan dengan apa? Dengan ya mempersulit, bahkan menutup gereja-gereja. Bahkan kelihatannya baik nih. Pak, kalau buka gereja di sini boleh deh, tapi jangan pakai salib ya. Jadi nggak boleh ada salib di atas. Dengan alasan toleransi beragama. Karena di sini kan banyak non-Kristen, Pak. Boleh buka gereja. Jadi sedang menghilangkan ciri nih. Nah, ini gerakan ini masif. Nah, kita siap nggak menghadapi gerakan ini? Jangan-jangan malah kita yang terpengaruh oleh gerakan itu. Oh bener ya. Kayaknya bener nih firman Tuhan nih, Alkitab ini kayaknya bukan firman Tuhan deh. Kayaknya bener deh Yesus bukan Allah deh. Kalau Allah kok begini, begitu. Kita lihat tuh di YouTube, waduh ditanya. Kamu percaya Yesus Allah? Kok Allah kok begini, Allah kok begitu? Masa begini, masa begitu? Akhirnya iya ya, akhirnya menyebut 2 kalimat. Yesus menyatakan Yesus berpindah penggambaran dari dirinya tinggal di dalam murid-murid kepada firman-Nya yang tinggal. Sekarang kita bukan orang yang hidup di dalam ketika Yesus ada di dunia ini ya sebagai manusia. Kita belum pernah berhadapan dengan Yesus sendiri. Tapi Tuhan memberikan Alkitab nih. Yang isinya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan sama dengan Yesus sendiri, dengan pribadi Yesus. Yesus menyatakan Bapa dan demikian juga pengajaran-pengajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Injil merupakan suatu pribadi sekaligus suatu kabar baik. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan kabar baik sekaligus kita memberitakan tentang Yesus, pribadi Yesus. Jadi Injil itu bukan hanya bicara kabar baik tapi 2. Menceritakan tentang Yesus sendiri atau sebagai Yesus. Injil adalah Kristus, Kristus adalah Injil. Makanya kita jangan berhenti menginjil.
Ketika Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Frase ini adalah suatu lanjutan dari perkataan Yesus sebelumnya bahwa jika seorang tinggal dalam dia dan firman-Nya tinggal dalam orang itu, maka pasti pola pikir dan kehendak orang itu selaras dengan Allah. Sehingga apapun yang dia minta pasti berkenan dan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Jangan begini, Pak, kan saya percaya Yesus. Jadi ketika saya berdoa, minta apa saja pasti Tuhan kasih. Minta mobil mewah, minta jam mewah, minta rumah mewah. Minta apapun, minta duit banyak. Tuhan kasih dong, kan janji Tuhan ini. Saya mengklaim firman Tuhan, mengklaim. Kalau bicara mengklaim, kapan kita bayar preminya pada Allah? Justru Allah yang membayar hutang-hutang kita. Hutang dosa. Tuhan sudah lunaskan itu. Tuhan tidak berhutang pada kita. Justru kita yang berhutang kepada Allah. Orang yang berhutang kepada seorang, firman Tuhan dalam Amsal mengatakan orang itu seperti menjadi hamba dari orang yang menghutangi. Gitu. Tapi sekarang beda ya. Orang hutang ditagih lebih galak dari yang nagih. Bayangin gitu kan. Jadi sekarang firman Tuhan gak berlaku lagi tuh. Orang yang berhutang seperti menjadi hamba orang yang mengutangi. Sekarang orang yang berhutang menjadi raja atas orang yang mengutangi. Bayangin. Pak, terus gimana Pak? Kalau ada orang mengutang sama saya Pak, saya kasih tips di sini nih. Kalau ada orang mengutang sama saya, Pak, nggak ngomong ada cepet nggak gitu kan? Ada cetio nggak Pak? Kalau cepet mah, sorry, saya nggak bisa pinjemin kamu 1 juta. Saya kasih deh 100.000. Selesai kan? Orang itu terima. Dan dia nggak nagih lagi. Pak, yang 900 mana Pak? Saya kasih 100.000. Ini dengan cuma-cuma. Bukan minjem. Saya kasih dengan rela. Dan orang itu nggak datang lagi ke saya. Gitu. Tapi kalau orang pintar, gue pinjam 1 juta dikasih 100.000. Gue pinjam 10 juta, pasti dikasih 10 juta. Ya nggak juga. Pinjam berapapun saya kasih cepet. Setiap minggu pinjam. Pak, pinjam 1 juta, cepet, 1 juta pecah. 2 bulan 1 juta ada tuh. Jadi ketika kita hidupnya menempel pada Tuhan, pola pikir kita, kehendak kita selaras dengan Tuhan. Apapun yang kita minta bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Makanya Tuhan pasti kasih. Karena selaras, bahkan firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata apa? Sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang akan kamu doakan, karena Tuhan Maha tahu. Jadi jangan ngajarin Allah, jangan ngingetin Allah. Tuhan kan pernah janji begini, firman berkata begini, begitu. Tuhan, kami ingatkan Engkau Tuhan. Lah, lebih pintar kita dari Tuhan, ngingetin Tuhan gitu. Padahal kita sering lupa. Makanya minggu lalu Pak Dujo berkata, ojo lali. Kita sering lali kepada kebaikan Tuhan. Next, ayat 8. Bapakku dipermuliakan. Kehidupan serupa Kristus dari orang-orang percaya membawa kemuliaan bagi Allah. Dan membuktikan bahwa mereka adalah murid-murid sejati. Bapa dipermuliakan di dalam pekerjaan anak dan sekarang dalam pekerjaan orang percaya. Jadi semestinya melalui hidup kita yang melekat kepada Allah, menempel kepada Allah. Sehingga kita bukan hanya bertumbuh, tapi kita berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan kita memuliakan Allah. Sebenarnya bukan berarti Allah tidak menjadi mulia ketika kita tidak melakukan kebaikan. Kita mau jahat, kita mau taat pada Allah atau tidak, kita mau baik atau tidak, Allah tetap Allah. Allah tetap mulia. Tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk menjadi mitranya. Sehingga banyak orang bisa menyaksikan, merasakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Harusnya kita bersyukur, kita bangga, kita dikenan oleh Tuhan. Untuk menjadi representatif dari kehadiran Allah, dari kasih Allah. Bukan kita malah ngeluh, jadi orang Kristen susah. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Padahal saya pengennya kantong Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Kantong ajaib, ya kan? Minta apa aja ada. Next, Yohanes 17. Berisi doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya melompat ke perikop berikutnya atau ke pasal berikutnya.
Nanti baca di rumah Yohanes 17 yang berisi doa Yesus kepada atau untuk murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tetap hidup di dalam atau melekat kepada dirinya. Yang berarti untuk kita tetap hidup melekat kepada Yesus atau kepada Allah adalah karena Allah sendiri yang melakukannya dan kita merespons. Jadi kalau kita bisa hidup melekat kepada Allah, kalau kita bisa hidup tinggal dalam Allah dan kita bisa hidup dalam kasih Allah, kita bisa hidup benar, itu karena Allah, bukan karena kita. Kita merespons. Dan yang paling utama begini, Yesus harus menjadi fokus dan tujuan. Kan tadi, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau tujuan selama ku hidup. Bukan justru kita memperalat atau memanfaatkan Yesus untuk tujuan kita di bumi dan di surga. Maksudnya apa Pak? Kalau di bumi kan jelas. Dalam nama Yesus saya sukses. Dalam nama Yesus saya dapat ini, dapat itu. Dalam nama Yesus akhirnya kita mempermurah nama Yesus untuk hal-hal yang sepele. Pak, kalau saya kaget dalam nama Yesus, boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja lah gitu kan. Daripada ayam gitu kan dengan Yesus gitu kan. Dan ada lagi nih, orang manfaatin Yesus untuk ke surga. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini, hypergrace tadi itu. Saya percaya terima Yesus, masuk surga dong. Lalu hidup saya asal-asalan. Kan yang penting saya percaya, terima Yesus. Harusnya saya masuk surga dong. Ketika saya nggak masuk surga, saya akan protes kepada Allah. Tapi kalaupun kita mau protes dan kita panggil 1 juta pengacara, percuma. Percuma. Sudah terlambat. Dan tidak bisa diulang lagi. Ketika kita sudah tidak masuk surga, kita masuk neraka, kita mau ngomong apapun percuma. Next. Nah, manifestasi dari melekat kepada Allah. Manifestasinya apa sih Pak? Kalau kita melekat kepada Allah. Yang pertama, kita mendengar. Kita bisa mendengar. Kita suka mendengar Allah berbicara. Itu manifestasi dari orang yang melekat kepada Allah. Orang yang, saya mau ngomong hinggap, bukan hinggap. Tapi orang yang menempel kepada Allah. Orang yang tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, dia suka mendengar Allah berbicara. Melalui apa? Yang pertama, Allah bisa berbicara secara audible kepada kita. Seperti sekarang saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya gak menyatakan, ini suara Tuhan. Nanti saya ditampar malaikat. Dimakan cacing lagi. Kan Herodes begitu kan. Ini suara Allah. Pak! Matilah dia. Ditampar manusia sakit, ditampar malaikat lagi. Yang kedua, lebih sering Allah berbicara melalui hati nurani kita. Makanya miliki hati nurani yang tulus dan murni. Jangan punya hati nurani yang kotor kayak Yudas. Yesus mau bicara, mau ngajar apapun, udah gak masuk. Kenapa? Karena hati nurani Yudas sudah kotor. Sehingga pengajaran firman Tuhan apapun gak masuk dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Karena kotor. Dan pada akhirnya dia berkhianat. Makanya kalau kita saat ini tidak menjaga hati nurani kita supaya bersih, hati nurani kita kotor. Gak bisa lagi dengar firman Tuhan. Gak bisa lagi dengar Allah berbicara. Dan akhirnya pasti kita akan berkhianat. Yang ketiga, yang paling mudah untuk kita bisa mendengar Allah berbicara melalui Alkitab yang isinya adalah firman Allah. Kita bisa baca setiap hari. Makanya Daud mengatakan, renungkanlah siang dan malam. Yang kesukaannya adalah
Taurat atau firman atau hukum Allah. Makanya ciri pertama atau manifestasi orang yang melekat pada Allah, dia suka dan bisa mendengar Allah berbicara. Audible, hati nurani, atau yang disebut dengan impresi. Atau dia suka, rajin baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan cuman siang dan malam, pasang earphone denger lagu, aku online itu. Lagu temanya Holy Party itu. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Jangan pagi sore, itu mau makan ya. Ya pagi sore juga boleh lah, pokoknya renungan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang menempel kepada Allah, dia bisa mengerti akan firman Allah. Dia mengerti kehendak rencana Allah. Matius 13 ayat 11. Yang tadi Markus 9 ayat 7. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Ini Yesus berbicara pada murid-muridnya. Kepada kalian, hai murid-muridku, kalian diberi untuk bisa mengerti kerajaan sorga, rahasia sorga. Tapi pada mereka semua tidak. Makanya orang yang melekat kepada Allah, pertama dia suka, bisa mendengar suara Allah. Yang kedua, dia bisa mengerti kehendak rencana Allah. Dia bisa mengerti firman Allah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan pengertian, yang mengajarkan. Yang ketiga, ini. Orang yang melekat kepada Allah, dia akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Coba buka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuhlah, itu maksudnya dikuasai. Kata penuh ini dalam bahasa aslinya adalah dikuasai. Makanya kalau orang mengaku saya penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya bisa berbahasa roh, tapi hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, seperti orang yang kerasukan. Tapi di sini bukan kerasukan setan. Pernah lihat orang kerasukan setan? Pernah nggak di sini ngeliat orang kerasukan setan? Atau pernah ngalamin jangan-jangan? Orang yang kerasukan setan, dia akan dikuasai oleh si setan yang merasuk dalam dirinya. Kalau setannya itu rohnya macan, dia akan berkata, aing macan gitu kan. Saha eta aing macan gitu. Jadi seperti itu. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia nggak punya lagi kehendak pribadi. Dia tidak dikuasai lagi oleh kehendaknya sendiri. Dia tidak dikuasai lagi oleh ambisinya sendiri. Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau orang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, artinya apa? Orang itu hanya pasrah. Sama seperti ketika Paulus mengatakan, aku sebagai tawanan roh. Maksudnya apa sih tawanan roh? Ya dikuasai oleh Roh Kudus. Gak punya pilihan. Gak punya kebebasan untuk melakukan apa yang saya mau. Kenapa? Karena saya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga setelah dikuasai, orang yang melekat pada Allah, dia akan digerakkan oleh Roh Kudus itu. Matius 9 ayat 36. Coba dibuka. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus digerakkan oleh dirinya sendiri. Oleh kasih yang oleh dirinya sendiri. Dan kita yang percaya menerima Kristus, yang melekat kepada Kristus, kita akan digerakkan oleh kasih Kristus. Digerakkan, dikuasai, dan akhirnya kita bergerak sesuai dengan roh yang menguasai kita, yaitu Roh Kudus. Makanya jangan diri kita yang menguasai kita. Apalagi setan yang menguasai kita. Wah, kita akan digerakkan oleh diri kita. Oleh kemauan kita. Oleh keinginan kita. Kesenangan kita. Atau kita digerakkan oleh setan karena kita dikuasai oleh setan.
Tapi orang yang melekat, orang yang dikuasai dan orang itu digerakkan. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, semua sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Bukan dari dirinya sendiri. Maka saya selalu berkata begini, ketika saya menimbang-nimbang sesuatu, sampai saya memutuskan, sampai saya melakukan, saya mengutamakan harus ada impresi, itu dari Allah. Jangan sekedar intuisi. Intuisi itu dari pikiran kita, dari diri kita. Tapi kalau impresi itu dari Allah kepada kita. Makanya intuisi kita harus selaras dengan impresi dari Tuhan. Atau setidak-tidaknya kalau intuisi kita tidak berbicara, kita melakukan impresi atau kehendak Allah. Jangan intuisi kita, kehendak kita mengalahkan impresi atau kehendak Tuhan. Akhirnya kita berbuat dari diri kita sendiri dan pasti salah. Dan yang terakhir, kita diubahkan. Setelah kita bisa suka mendengar Allah berbicara, lalu kita mengerti apa yang Allah bicarakan. Lalu kita dikuasai oleh Roh Allah. Dan kita digerakkan oleh Roh Allah. Yang terakhir, kita diubahkan. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Allah di dalam Kristus. Kita buka firman-Nya. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini bagus banget firman-Nya. Ketika saya baca nih. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus berubah dari hari ke hari. Semakin menyerupai Kristus. Paulus mengatakan dan kita semua mencerminkan. Saudara pernah bercermin? Ketika saudara bercermin, apa yang saudara lihat? Diri kita kan? Tapi ketika kita bercermin sebagai orang yang dikuasai atau diubahkan menjadi Kristus, maka kita melihat Kristus dalam cermin itu, bukan melihat diri kita lagi. Dan Kristus menyetarakan diri dengan firman. Dan Alkitab ini berisi firman Tuhan. Makanya setiap hari kalau kita hidup, kita berjalan, depan kita Alkitab, kita bercermin. Ini firman Tuhan, ini Kristus. Kita sudah sama gak? Kita sudah sesuai gak dengan firman Tuhan? Jadi kemanapun kita berjalan, firman itu mengikuti kita. Atau kita mengikuti firman itu. Karena firman mencerminkan kita. Hidup kita harus seperti firman Tuhan. Terakhir, saat ini kita sedang menantikan, mendoakan, berharap supaya gereja kita dipulihkan. Supaya terjadi terobosan. Supaya terjadi yang namanya revival atau kebangkitan di gereja kita. Kalau itu menjadi kerinduan kita, satu hal yang saya mau beritahukan kepada kita semua. Revival, kebangkitan itu bukan dari satu orang. Kebangkitan bukan karena satu orang. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah berharap saya bisa membangkitkan gereja ini. Dengan diri saya sendiri. Revival, kebangkitan harus dimulai dari semua pribadi yang ada di sini. Semua pribadi, semua menempel kepada Allah. Suka mendengar, mengerti firman Tuhan. Kemudian dikuasai, digerakkan, dan menjadi serupa Kristus. Maka revival dengan sendiri terjadi. Revival bukan karena sebuah acara. Bukan karena sebuah ibadah. Revival bukan karena seorang pembicara yang ada di depan ini berbicara. Mau dia pembicara yang terkenal, yang hebat, yang besar gerejanya, yang banyak jemaatnya, yang kaya dan segala macam. Bukan. Allah lah yang melakukan revival itu. Melalui siapa? Melalui diri kita pribadi. Makanya berubahlah. Ayo kita bangkit. Setiap pribadi bangkit. Kalau setiap pribadi bangkit, gereja ini pasti bangkit. Kalau cuma saya yang bangkit, ya berat. Ayo. Atau Bapak Ibu yang bangkit. Sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Yang lain lebih banyak yang tidak bangkit. Ya susah gereja ini untuk bangkit.
Makanya kita harus bangkit. Jangan ada yang paling menonjol. Jangan ada yang paling merasa hebat. Karena yang membangkitkan adalah Allah. Yang membuat kita berubah adalah Allah. Saya tidak bisa mengubah Bapak Ibu semua. Mau saya berbusa-busa, berjam-jam khotbah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak dibangkitkan oleh Allah, tidak merespon kepada Allah, tidak menempel kepada Allah, susah. Tiap minggu akan begini terus. Suatu ketika, saya nonton, terakhir nih ya, kesaksian, cerita. Saya menonton sebuah wawancara. Larry King. Itu selevel dengan siapa namanya yang perempuan itu, lupa. Oprah. Dia mewawancara Paul McCartney. Siapa tuh Paul McCartney? The Beatles. Dia ditanya tentang bagaimana The Beatles. Sampai ada satu begini. Saya sangat terinspirasi. Larry King bertanya, siapa di antara kalian paling hebat? Lalu Paulus berkata, Paulus lagi. Ya Paulus ya. Paulus kan dari Paulus ya. Paul McCartney. Paul McCartney berkata begini. Tidak ada yang paling hebat di antara kami. Tapi kami semua orang hebat. Saya baca. Dengar itu hebat. Gak ada yang menonjol dari antara kami. Gak ada yang merasa paling hebat. Tapi kami semua orang hebat. Makanya The Beatles bisa hebat. Kenapa? Karena personil adalah orang hebat. Makanya gereja Sungai Kiordan, Roksimas Depok bisa bangkit. Kalau personilnya, jemaatnya semua bangkit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang keras menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Karena seringkali kami mendengar firman-Mu, seringkali kami membaca firman-Mu Tuhan, tapi kami tidak mengerti. Karena kami masih hidup menurut diri kami sendiri ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau dipulihkan ya Tuhan. Kami mau diperbaharui ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan. Kami mau menempel kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami bisa mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Supaya kami suka akan suara-Mu Tuhan. Dan supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar, kami mengerti. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menguasai hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Sepenuhnya Tuhan. Untuk Kau kuasai ya Tuhan. Supaya jangan ada ego kami Tuhan. Supaya jangan kami hidup menurut kehendak kami sendiri ya Tuhan. Tapi kami hidup menurut kehendak Engkau ya Tuhan. Dan menjalankan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan. Setiap kami Tuhan digerakkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami hidup menurut pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga pikiran, perkataan, perbuatan, sikap kami, apapun yang kami kerjakan, itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami bercermin, kami melihat Kristus di hadapan kami. Dan orang juga melihat Kristus ada dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada di depan kita. Bapa, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada kata Tuhan untuk kami mengungkapkan rasa syukur kami ya Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Yang mengingatkan kami Tuhan. Akan pengorbanan-Mu yang besar. Akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela Tuhan.
memberikan dirimu Tuhan. Untuk dihina, untuk disiksa. Bahkan Engkau menyerahkan nyawamu Tuhan. Sebagai tebusan dosa-dosa kami. Sehingga kami dibenarkan. Kami ditebus. Kami dibayar lunas. Dan kami diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin diperdamaikan, dibenarkan, disatukan ya Tuhan. Kami semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tak terselami bagiku, Sungguh indah Kau Tuhan. Siapkan hatimu, sama-sama katakan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, Saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, Saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita Bersyukur dari hati kita yang paling dalam. untuk karyamu Oleh yang karena kasih Tuhan bagi kita. Oleh karena kita sudah ditebus, dibenarkan, diperdamaikan. Memperdamaikan Terima kasih Tuhan setiap untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bersyukur Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Puji namamu, Tinggikan namamu Tuhan. Yesus Tuhan. Sembahkan Tuhan. Yesus Raja dan Juru Selamat kami. Kaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur Haleluya. Kami naikkan kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Aku yang subur, Aku yang setia kami Tuhan. Kau segalanya, Kau yang terindah, Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau yang terutama, terindah Kau Tuhan. Puji namamu Tuhan Yesus, Kau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Supaya kami suka, kami dapat mendengarkan suaramu Tuhan. Kami dapat mengerti firman-Mu. Kami dikuasai oleh-Mu ya Tuhan. Kami digerakkan oleh-Mu ya Tuhan. Dan kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan orang melihat ada hidup-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Orang bisa merasakan ada kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan orang bisa menikmati buah dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Biarlah masing-masing daripada kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, bangkit. Setiap jemaat-Mu dipulihkan Tuhan. Dibaharui ya Tuhan. Sehingga gereja ini bangkit ya Tuhan. Gereja ini dipulihkan. Gereja ini dibaharui Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan keluarga kami. Dalam kehidupan gereja kami. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis kami ya Tuhan. Dalam kota dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita melekat terus pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur di siang hari ini Bapak Ibu Saudara, per bulan ini kita akan sudah mulai ada persembahan untuk merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di depan di mimbar ada 3 kotak Bapak Ibu Saudara, ada kolekte, yang tengah ada persembahan Natal dan di sebelah kiri ada perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Dan juga kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk menjaga kebersihan. Bekas perciuman kudus harap diserahkan, diberikan pada pekerja yang bertugas di siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah. Kami akan membawa ucapan syukur persembahan kami. Tuhan telah memberkati kami dan apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan, kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi sebagai bentuk ucapan syukur kami atas segala apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan bisa digunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu lewat gereja kami, GB Sungai Yordan Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan lewat gereja kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus semua yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ajarku berdiam, dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan semuanya katakan, Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hidupku, Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Selalu bersamamu Tuhan. sama-sama katakan pujian ini, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Bapak Teman Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita akan menyaksikan pengumuman Buya Multimedia siang hari ini. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya, Jais Patricia, berikut info sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Mari Jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa datang beribadah kepada Tuhan di minggu mendatang. Kompi, Sabtu 12 Oktober 2024, Kompi GBI Sungai Yordan akan diadakan dengan format mini seminar dengan tema Kesehatan Pria. Akan diadakan di GBI Sungai Yordan lantai 5 jam 10 pagi. Komunita, Sabtu 12 Oktober 2024, Komunita GBI Sungai Yordan akan dilayani oleh WBI Korwil Hana dengan format mini seminar. Dengan tema wanita yang berkata-kata bijak dalam berkomunikasi pada sesi pertama dan akan dilanjutkan dengan tema wanita cantik luar dalam pada sesi kedua yang akan dilaksanakan di GBI Sungai Yordan lantai 2 jam 10 pagi. Dan berikut klip pengumuman lainnya. PPW bulan ini akan diadakan pada hari Rabu 9 Oktober jam 7 malam via Zoom dengan tema Praise the Lord, Oh My Soul.
mengajak seluruh jemaat untuk tergabung di dalamnya. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. PMI DKI Jakarta bekerja sama dengan GBI Sungai Yordan akan mengadakan donor darah. Dilaksanakan hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 11 sampai 2 siang, bertempat di lantai 1 ruang 1D. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera. Semua pengumuman minggu ini dapat dilihat kembali di roximas.gbisungayordan.org. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rahel Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya satu kali pengumuman lagi Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, Bapak Ibu, dan juga hadirin yang bersama-sama di pagi hari ini. Kami dari generasi muda GB Sungai Yordan, di bawah kami sudah ada Garret Sale dan juga jual jus Bapak Ibu. Dan ini kami buat untuk menopang acara yang akan kami adakan itu pada tanggal 26 Oktober 2024 Bapak Ibu Saudara. Acara ini merupakan respon berikutnya setelah kemarin seminar bullying. Dan ini adalah yang berikutnya kami buat dengan tema loneliness Bapak Ibu Saudara. Kenapa kami membuat acara ini Bapak Ibu Saudara? Karena menyadari bahwa tingkat angka bunuh diri di Indonesia khususnya untuk anak-anak muda sudah semakin tinggi Bapak Ibu Saudara. Rupanya anak-anak muda ini mengalami yang namanya loneliness, kesepian dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kami punya 3 tema. Yang pertama itu feeling lonely. Bagaimana kami buat tema ini, yang pertama untuk anak-anak muda yang merasa sendirian. Biasanya mulai ngisi Bapak Ibu Saudara sama game, sama media sosial. Lalu yang kedua kami punya tema self acceptance. Dan tentunya di sini Bapak Ibu Saudara berbicara bagaimana anak muda bisa mulai menerima hidupnya, kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan acara ini punya 2 narasumber Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada Kak Hera. Dan juga yang kedua ini spesial banget Bapak Ibu Saudara. Kami bekerja sama dengan divisi juga dari Tunarungu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang sesi kedua ini akan dibawa oleh Kak Cynthia. Dan sesi yang pertama tadi akan dibawakan oleh Dr. Roderini Bapak Ibu Saudara. Kenapa kami buat tema ini? Karena tema yang kedua ini merupakan tema yang begitu luar biasa yang menurut saya masih relate buat anak-anak muda. Jadi yang pertama ketika feeling lonely dia mulai harus bisa menerima hidupnya. Dan yang ketiga tentunya kami pengen ada goal Bapak Ibu Saudara. Bayangkan 20 tahun ke depan gereja kita akan seperti apa kalau anak-anak muda tidak dipulihkan hatinya. Makanya di sesi yang ketiga kami punya judul Restoring the Broken Heart. Dan akan dibawakan oleh pendeta Royal Purba. Jadi Bapak Ibu Saudara kami mohon kerjasamanya, bantuannya Bapak Ibu Saudara. Untuk sama-sama di bawah ada Garret Sale dan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin tergerak hatinya. Nggak mau beli jus, soalnya takut manis nggak apa-apa, nggak usah beli jusnya, tapi disumbang juga nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Ya nanti pokoknya keuangannya aman terbuka, ada Bapak WMP yang melihat semuanya, jadi aman Bapak Ibu Saudara terbuka semuanya.
Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita memajukan generasi kita. Khususnya di GBI Sungai Yordan agar banyak jiwa-jiwa semakin dimenangkan dan gereja ini ada revival yang terjadi di gereja ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami undang generasi muda dari gereja kita. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise Him. Kami undang Bapak Gembala. Forevermore, for endless day, we will sing your praise. Oh Lord. Angkat tanganmu sama-sama bagi generasi kita. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Forevermore, for endless day, we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Mari Bapak Ibu, saudari, sebelum kita menerima doa berkat, kita memberkati anak-anak muda, generasi penerus dari gereja kita. Mari kita arahkan tangan kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada generasi muda di gereja kami. Anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, balita, batita, dan juga teens ya Tuhan. Kami berdoa seperti firman yang sudah kami dengar. Biarlah sedari kecil, sedari muda, mereka sudah melekat kepada Tuhan. Sehingga mereka dapat mendengar, mengerti. Hidup mereka dikuasai oleh Engkau ya Tuhan. Hidup mereka digerakkan oleh Engkau. Dan hidup mereka diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga sedari kecil mereka dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang dan garam, baik bagi teman-teman mereka, baik bagi saudara-saudara mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Juga orang tua mereka Tuhan, Kau juga berikan kemampuan, kecakapan dalam mendidik dan mengajar mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan tangan kita dan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali.